Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail non wal qalami wa ma yasturun ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi biddaraini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kali ini sampai kepada kata mutiara yang ke-22. Mudah-mudahan kajian sore hari ini akan menjadi tambahan pengetahuan dan sekaligus bisa mengantarkan kita untuk selalu dekat dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama, dan sudah sampai kepada halaman yang ke-84. Untuk itu mohon disimak dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tubtihi illa walahu qadarun fika yumtihi. Ma min nafsin, tiada dari setiap desah nafas, tubdi yang engkau hembuskan akan nafas, illa walahu, kecuali walahu bagi nafas apa qadarun adalah takdir-takdir, menjadi jalannya takdir-takdir, fika pada diri kau, yumdi yang harus dijalankan akan takdir. Jadi tidak ada dari setiap desah nafas yang keluar masuk dari diri kita, kecuali bahwa setiap hembusan nafas yang engkau hembuskan, keluar masuknya nafas ini, kecuali di situ ada dzarfu qadarin min aqdarillah. Di situ ada tempat, di situ menjadi jalan, ya, menjadi jalan keputusan atau takdir-takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Fika yang ada di diri engkau, yumdihi yang harus dijalani akan takdir. Jadi setiap desah nafas yang kita hembuskan di dalam kehidupan ini, bahwa di situ tidak lepas daripada takdir-takdir Allah. Artinya bahwa ketika kita hidup, ketika dalam keadaan kita bernafas, dalam kondisi itu kita sedang merasakan sesuatu apa dari takdir Allah. Artinya bahwa setiap desah nafas yang kita hembuskan keluar masuknya itu, di situ selalu ada takdir-takdir Allah yang dijalankan olehnya. Maka itu sebagai orang yang belajar tasawuf, sebagai seorang salik yang menuju ke ma'rifah kepada Allah, maka setiap hembusan nafas itu harus menjadikan kita semakin sadar bahwa hidup itu penuh dengan atau menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kultu saya katakan an-nafasu, adapun nafas, bi fathil fa'i, dengan di fathah fa-nya. Jadi bukan mamin nafsin, bukan mamin nafasin. Jadi kata-kata nafas, an-nafasu, ya, yang di fathah fa-nya itu ibaratun an daqiqatin minaz zamani, sebuah ungkapan. Jadi yang disebut dengan nafas itu adalah merupakan ungkapan dari apa? Dari detik demi detik dari sebuah waktu, di mana detik ungkapan detik demi detik dari waktu, di situ ada sebuah qadra ma yakhruj, ada sebuah takdir yang
yang selama mayakhrujun nafsu, yang selama keluar apa an-nafasu nafas, wa yarji'u dan kembali. Artinya hembusan keluar masuknya nafas itu di situ ada ruang takdir, ada sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam setiap hembusan nafas daripada hamba-hamba Allah ini. Artinya bahwa ketika Anda sedang bernafas, pada saat itu Anda telah ditakdirkan apa oleh Allah? Apakah Anda sedang menerima nikmat pada tiap desah nafas yang engkau hembuskan? Apakah ketika engkau sedang menghembuskan nafas, keluar masuknya nafas itu, apakah Anda sedang dalam keadaan sakit? Apakah Anda dalam keadaan sedang menderita? Apakah Anda sedang melakukan kemungkaran? Apakah Anda sedang melakukan kemaksiatan? Apakah Anda sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa setiap detik demi detik dari sebuah waktu perjalanan kehidupan kita ini, yang namanya an-nafasu tadi, hembusan nafas yang keluar masuk itu, di situ ada yang namanya tempat, menjadi tempat berjalannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa adapun an-nafasu, nafas, hembusan nafas itu ausau, lebih luas, lebih panjang waktunya minat torofati dibandingkan daripada kedipan. Wa torofatu adapun kedipan mata itu ausau, lebih luas minal lahdoti dari lirikan. Wa adapun lahdo iku romkul basori, lirikan mata, wayarudu dan mengembalikannya. Artinya ini Ibnu Ajibah masih mengurai tentang makna an-nafas, dan ternyata bahwa an-nafasu, hembusan nafas itu sungguhnya hembusan yang lumayan panjang waktunya dibandingkan dengan kedipan mata, dibandingkan dengan lirikan mata. Dan yang paling pendek durasi waktunya itu antara bernafas dan kedipan mata serta lirikan, ternyata jauh lebih pendek itu adalah lirikan. Wal qadaru, maka adapun makna qadar. Apa sih makna qadar? Wa adapun qadar itu al ilmu sabiku, sebuah pengetahuan atau ilmu as-sabiku yang telah sejak awal ketetapannya lil asyai, terhadap segala sesuatu, qabla antudhiro, sebelum muncul atau lahir atau sebelum datang apa asya. Jadi yang namanya takdir itu qadar dalam ini qadar, qadar yang disebut dengan takdir adalah sebuah pengetahuan, sebuah pengetahuan yang sudah lebih dahulu ditetapkannya terhadap sesuatu itu sebelum sesuatu itu muncul. Satu misal, kita sedang live seperti ini, sedang ngaji kitab. Ini sesungguhnya hanya menjalankan takdir saja saya. Karena apa-apa yang kita lakukan hari ini, saya membaca kitab, panjenengan yang mendengarkan, ini hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan di zaman dulu, di zaman azali dulu, yang merupakan catatan-catatan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hari ini akan dimunculkan. Jadi takdir itu artinya bahwa segala sesuatu keputusannya itu sudah dicatat sebelum dimunculkan. Wa adapun ilmu sabiq, wa adapun qadar itu ilmu auqatiha, yaitu mengetahui tentang waktu-waktunya sesuatu. Wa amakiniha, dan tempat-tempatnya asya, wa maqadiriha, dan ketentuan-ketentuan daripada asya. Wa adadi afrodiha, dan jumlah dari satuan-satuan asya. Wa ma ya'ridu, wa ma, dan sesuatu ya'ridu yang muncul, yang datang, yang menawarkan
laha bagi asya minal kaifiyati dari beberapa metode atau cara. Wama dan sesuatu yanzilu yang akan turun, nazala yanzilu yang akan turun, biya dengan sesuatu minal afati yang akan turun artinya yang akan datang, yang akan hadir, biya dengan sesuatu minal afati dari mara bahaya, dari bencana. Artinya begini bahwa yang namanya qadar itu adalah sebuah ketetapan ilmu, ya, ketetapan pengetahuan Allah yang sejak dulu, ya, ketetapan waktu, ya, ketetapan waktu terhadap segala sesuatu sebelum datangnya sesuatu itu sudah dicatat, dan itu sudah menjadi pengetahuan Allah, sudah menjadi kuasa Allah. Wa huwa ilmu awqatiyah yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan bahwa pada waktu ketetapan waktu dulu itu adalah bahwa seluruh dari pengetahuan tentang waktunya itu sudah ditetapkan. Waktunya ditetapkan, tempatnya ditetapkan, kadar ukurannya ditetapkan, jumlah satuan-satuannya ditetapkan, wama ya'ribu minal kaifiyati, dan apa-apa yang silih berganti datang itu akan juga ditetapkan, dan sesuatu yang turun daripada bencana-bencana itu semuanya sudah ditetapkan dan sudah diketahui dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz, ya. Fa idza alimta, maka apabila kamu mengerti, ayyuhal insanu, wahai manusia, anna anfasaka sesungguhnya desah daripada nafas-nafasmu itu qad ammahal qadru telah dijadikan jalan oleh takdirnya Allah, bahwa desah nafas yang keluar masuk yang kita hembuskan, yang dihembuskan oleh seorang hamba itu sesungguhnya di situ merupakan satu jalannya sebuah jalannya takdir Allah Subhanahu wa taala ditentukan di sana. Wala yasduru, dan tidak keluar qadar mingka darimu. Artinya bahwa takdir itu tidak berasal atau bersumber darimu. Wala min ghairika, dan tidak pula berasal yang namanya qadar itu, takdir itu dari selain kamu. Ilama, kecuali sesuatu sabako yang telah dulu ketetapannya bi akan ilmu, pengetahuannya, ilmunya itu sudah sejak dulu diketahui. Wajaro, dan kemudian berjalan, nabi dengan kolamnya Allah, ya kemudian karena sudah ditetapkan di awal dulu, maka tinggal sekarang berjalan kolamnya Allah untuk menjalankan dari setiap takdir-takdir. Maka itu kalau sudah sampai mengetahui tentang bahwa yang namanya setiap desah nafas atau hembusan nafas keluar masuknya itu di situ menjadi jalannya takdir, di situ ada kejadian, ada takdir-takdir Allah yang sedang terjadi, ya. Apakah pada saat Anda bernafas hari ini Anda sedang menyaksikan kebaikan? Apakah Anda sedang melakukan kemungkaran? Apakah pada saat Anda sedang menghembuskan nafas ini keluar masuknya Anda sedang melakukan kemaksiatan? Sehingga dikatakan bahwa setiap desah nafas itu akan menjadi jalan takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir buruk maupun takdir baik. Maka itu ketika Anda dapati seperti itu, apa yang perlu kita lakukan terhadap takdir? Tentu lazimaka, maka wajib buatmu antardo, untuk rela, bikul lima, terhadap segala sesuatu yajri yang terjadi bi dengan ma. Al-qada'u, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika sudah menjadi qada'nya Allah, ya,
Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang terjadi dengan setiap takdir yang hadir yang terjadi pada diri kita, maka kita harus bersifat atau wajib untuk menerimanya. Fa anfasuka ma'dudatun wa tarafatuka wa lahdatuka mahsuratun. Fa anfasuka, maka adapun desak nafas-nafasmu itu ma'dudatun, sangat banyak, hitungannya sangat banyak. Sementara wa tarafatuka, adapun kedipanmu, wa lahdatuka, dan lirikan-lirikanmu itu mahsuratun, sangatlah terbatas. Oleh sebab itu faida intaha, maka apabila sudah sampai apa akhiru anfasika, di penghujung nafasmu, rohilta, pasti engkau akan berangkat ila akhiratika, menuju akhirat. Tentu bahwa yang namanya nafas itu memang jauh lebih banyak ya dibandingkan kedipan. Tetapi secara waktu itu lebih cepat. Orang bernafas dengan orang berkedip itu waktunya lebih cepat apa? Lebih cepat berkedip. Nah, berkedip masih lebih cepat lagi melirik. Ya, tetapi di dalam fungsi, di dalam operasionalnya, ya di dalam apa namanya putaran kerjanya itu nafas jauh lebih banyak dibandingkan orang berkedip. Karena kedip itu kan hanya jarang-jarang aja ya, tapi lebih banyak, yaitu hitungan daripada keluar masuknya nafas itu jauh lebih banyak. Maka itu fa anfasuka ma'dudatun wa tarafatuka wa lahdatuka mahsuratun. Fa idza intahat, maka apabila sudah sampai akhiru anfasika, yaitu akhir daripada nafasmu, pasti rohilta, berarti engkau akan berangkat ila akhiratika, menuju akhiratmu. Wa idza kanatil anfasu, maka apabila ada al anfasu, yang namanya nafas-nafas yang berembus itu ma'dudatan, banyak sekali jumlahnya. Fama baluka bil khotawat wal khotrat, fama baluka, maka itu bagaimana keadaanmu? Fama, maka itu apa? Baluka, adapun keadamu, bil khotowati, dengan langkah-langkah, jejak-jejak langkahmu, wal khotroti, dan kerentek-kerentek hatimu, wa ghairi dzalik minat tasarrufat, dari perubahan-perubahan. Artinya coba bandingkan, apabila nafas itu lebih banyak, maka bagaimana dengan langkahmu? Bagaimana dengan amalmu, amal fisikmu gitu? Bagaimana dengan amal dohirmu dan amal batinmu itu bagaimana? Apakah sebanyak daripada hembusan nafas yang keluar masuk? Apa enggak? Ini yang dimaksudkan menjadi satu kesadaran buat orang yang belajar hati. Antara nafas yang kita keluar masukkan ini, apakah kemudian kalah banyak, ya, artinya masih banyak nafasnya daripada amal perbuatan kita yang dilakukan atau dikerjakan di dunia. Tentu sebagai orang yang terus ingin belajar menjadi manusia yang baik, ingin dekat kepada Allah, semestinya bahwa hembusan nafas yang jumlahnya sangat banyak itu, atau ribuan itu, bahkan jutaan, itu semestinya harus seimbang dengan kebaikan amal kita. Maka itu dibandingkan, bagaimana kemudian dengan sikap perilakumu, dengan ibadah zahirmu, dengan ibadah hatimu, apakah sama seperti itu? Ya, wa idza kanatil anfus ma'dudatan fama baluka bil khotawat wal khotorat wa ghairi dzalik minat tasarrufat. Ya, bagaimana itu? Nah, maka itu penting, jangan sampai bahwa nafas ini lebih banyak atau panjang umurnya, tapi nilai-nilai ibadahnya sangat sangat kecil nilai dan kualitasnya. Maka itu ada sebuah syair mengatakan, masyainaha khutti kutibat alaina wa man kutibat alai khutti masyaha.
wa man kusimat maniyatuhu bi ardin falaisa yamutu fi ardin siwaha. Masyainaha, kami telah berjalan di atas bumi. Masyaina, kami telah berjalan. Ha akan bumi, apa khuti langkahku. Kutibat yang telah ditetapkan, apa langkahku alaina atas kami. Waman kutibat alaihi, dan barang siapa kutibat yang telah ditentukan alaihi atas man, khuti akan langkahku, masyaha akan jalannya di atas bumi. Waman kusimat, dan barang siapa yang sudah dibagi apa maniyatu, kematiannya, bi ardin, ada di suatu tempat, di suatu bumi. Falaisa, maka tiada yamutu akan mati siapa orang fi ardin, di bumi siwaha yang selain bumi yang telah ditentukan. Artinya apa yang terkait dengan ini? Bahwa wa haqiqatu ridho, maka adapun hakikatnya ridho. Apa sih sebenarnya hakikat daripada ridho itu sendiri? Adalah adalah orang, atau hakikat ridho itu adalah talqil mahalik, bertemu al mahalika, akan semua musibah, akan semua kerusakan, ketidakenaan hidup, baik itu sakit, baik itu kefakiran, kemiskinan, kehinaan, diterima biwajhin dhahikin, dengan wajah yang ketawa. Itu hakikatnya orang ridho. Sebaliknya wa haqiqatut taslimi, maka adapun hakikat daripada taslim. Taslim itu adalah orang yang pasrah. Adalah apa itu? Istiwaun nakomati, sama nilai sakit, nilai tidak enak, wan naimi, dan nikmat. Jadi ukuran orang bisa disebut orang sampai kepada hakikat ridho itu adalah ketika dia dihujam dengan bertubi-tubinya daripada musibah, ujian-ujian, dia sikapi dengan senyuman dan ketawa. Itu baru hebat. Begitu juga apa yang disebut dengan hakikatut taslim. Hakikat sebenarnya pasrah itu adalah orang yang sama. Taslim itu menerima. Orang yang antara tidak enak dan enak itu diterima dengan sama. Dikasih pinter, ya senang. Dikasih tidak senang, ya biasa. Tidak kemudian benci, tetap senang. Artinya bahwa yang dimaksud dengan istiwa itu adalah bihaitsu la yakhtaru, ketika itu tiada memilih siapa orang. Memilih fi ayyihima, mana di antara keduanya, antara nakoma dan naim, itu yukimu yang akan dilakukan. Jadi tidak milih, semuanya diterima. Dia tidak akan memilih di antara keduanya untuk dilaksanakan. Sama, gara-gara ya enak baru diterima. Kalau enggak enak dia marah-marah. Tidak seperti itu hakikat daripada taslim. Tapi apa yang datang pada dia semuanya dianggap sama, tidak ada bedanya. Ini baru sampai kepada hakikatut taslim. Wa hadza, adapun ini orang yang sudah istiwa kun naqamati wan naim, ketika orang yang sudah balances antara menerima keadaan sakit, menerima keadaan tidak enak, miskin dan macam-macam, dan dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah. Orang yang seperti ini, adapun orang yang seperti ini adalah maqamu ahlil kamali, orang itu telah mencapai makom, yaitu orang-orang yang sempurna. Alladzina, yaitu orang-orang yang tahaqqaqu, yang telah membuktikan bizawali, dengan sirna. Membuktikan sirna itu artinya bahwa membuktikan bahwa dia bisa meleburkan dari semua takdir-takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak larut dalam kegelisahan. Ketika ditakdirkan begini, ya sudah, ikut saja. Nafa'anallah
mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Siapa Allah? Allah bidzikrihim, dengan menjelaskan makomnya orang-orang ahlul kamal. Wa kharratona fi silkihim, amin. Dan mudah-mudahan kami juga akan diantarkan oleh Allah ke dalam atau ke jalannya mereka, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kami semua akan diberikan kemampuan, akan diberikan sampai kepada hakikatul ridho, akan bisa diberikan sampai kepada hakikatul taslim, sehingga hidup ini menjadi enak, menjadi nyaman, dan semuanya akan berani dihadapi karena kita punya pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.